Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anton Putra Hergawan dengan NPM 221000166. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem Islam. Sistem Islam adalah suatu bentuk ketentuan berdasarkan ketentuan Allah dan sunnah nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hukum ini mengikat baik laki-laki maupun perempuan, baik yang dewasa, remaja maupun orang tua. Menurut ahli Islam, yaitu Marzuki, menurutnya pengertian hukum Islam adalah seperangkat atau serangkaian norma yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW yang berfungsi untuk mengatur segala bentuk tingkah laku atau tata kelakuan manusia, terutama yang beragama Islam. Dan selanjutnya yaitu sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam itu ada 5. Yang pertama Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas, dan terakhir ijtihad. Sumber yang pertama itu adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat muslim yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada Nabi Muhammad lewat perantara Jibril. Yang kedua yaitu hadis. Hadis itu adalah perkataan Nabi atau pekerjaan Nabi atau pernyataan Nabi yang dilakukan Nabi sehari-hari. Dan hadis adalah penjelas Al-Quran. Yang ketiga adalah ijma. Sebelum terjadinya ijma adalah ijtihad. Ijtihad adalah usaha para ulama untuk membuat kesepakatan. Dan kesepakatan yang terjadi itu dinamakan ijma dari hasil ijtihad itu. Contoh ijma adalah Al-Quran yang dijadikan disatukan pada zaman Utsman bin Affan. Yang keempat itu qiyas. Qiyas itu adalah sesuatu atau merupakan suatu masalah yang belum ada hukumnya dan disamakan yang sudah ada hukumnya. Contohnya seperti kita memukul orang tua. Di dalam Al-Quran tidak ada, tetapi di dalam ayat Al-Quran ada tentang kita tidak boleh berkata kepada orang tua yaitu. Nah, itu yang dinamakan qiyas. Dan selanjutnya adalah karakteristik Islam. Yang pertama ada 4, yaitu pertama sempurna, kedua sistematis, ketiga dinamis dan elastis, keempat menegakkan keadilan. Yang dimaksud sempurna adalah bersifat tetap dan tidak berubah sampai kapanpun. Sistematis adalah menggambarkan hukum ini berhubungan satu sama lain, jadi saling mengisi. Ketiga dinamis dan elastis. Sebenarnya hukum Islam ini cocok di zaman manapun, sampai hari kiamat pun masih cocok, dan hukum ini tidak kaku, dan hukum ini tidak memaksa juga. Keempat, menerapkan keadilan. Yang dimaksud menerapkan keadilan adalah memiliki keseimbangan dan tidak diskriminatif. Selanjutnya adalah pengaruh hukum Islam terhadap hukum nasional di Indonesia. Seperti yang di slide ya, hukum ini masih berlaku di hukum nasional, tetapi hanya pengadilan saja yang masih mengerjakannya karena hukum di Indonesia itu majmuk. Dan hukum Islam ini juga sebagian dari hukum nasional. Banyak sekali kontribusi di dalamnya. Dan hukum Islam yang masih berlaku sampai sekarang adalah hukum pernikahan, hukum waris, dan masih banyak lagi. Tetapi kontribusi hukum Islam ini di pembangunan hukum nasional di Indonesia itu sangat tinggi, karena dulu semasa di jajahan Belanda itu banyak sekali pahlawan yang beragama Islam. Tetapi karena banyaknya budaya dan adat
adat dan budaya di Indonesia. Mau tidak mau harus adil. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.